terharum bunga di dunia? Cakep. Banyak bunga aneka rupa. Cakep. Bagaimana kabar Otomania? Cakep. Sudah lama kita tak jumpa. Halo Otomania, kembali lagi dengan saya Shania dalam Autobis on Location. Nah, dari Kijang ke Kijang Innova, ke Innova, dan sekarang Innova Zenix. Apakah ini akan jadi transformasi nama mobil legendaris keluarga Indonesia ke depannya? Gak usah berandai-andai lagi, mending kita langsung spill aja buat para Otomania sekalian. The new Innova Zenix Hybrid. Nah, Sobat Otomotif, kalau tadi kita sudah melihat secara langsung bagaimana Kijang Innova Zenix yang baru dari Toyota, sekarang kita akan berbincang-bincang langsung bersama dengan Marketing Director dari PT Toyota Astra Motor, yakni Pak Anton Jimmy Suwandi. Halo Pak Anton, apa kabar? Selamat siang, apa kabar? Pak, terima kasih waktunya untuk CNBC Indonesia. Pak, mungkin kita mau nanya nih, boleh dong dijelaskan spesifikasi apa saja dari Kijang Toyota Hybrid yang baru ini? Jadi Kijang Innova Zenix ini adalah Kijang Innova generasi yang ke-7 ya, dan jadi benar-benar full model change. Dan berdasarkan dari request dari konsumen Indonesia, kita melakukan perubahan yang total. Pertama, mulai dari styling desainnya, jadi desainnya sekarang lebih crossover. Kedua, dia memiliki sekarang line up hybrid juga, jadi elektrifikasi. Teknologinya sekarang juga sudah lebih canggih lagi, jadi ada Toyota Safety Sense dan lain sebagainya. Kemudian total desain dari interiornya pun juga berubah. Jadi benar-benar memberikan jawaban kepada request konsumen Indonesia. Mungkin ini kan mobil Kijang Innova adalah mobil legendaris keluarga Indonesia. Ini apa sih yang membedakan Kijang Innova Hybrid dengan Kijang Innova yang sebelum-sebelumnya? Yang penting sebenarnya tidak hanya beda, tapi apa yang masih berlanjut gitu ya. Karena gini, konsumen Indonesia banyak yang meminta supaya DNA dari Kijang Innova yang selama ini baik, tolong dilanjutkan. Jadi spacious, bisa muat 7-8 orang, bisa digunakan untuk apa aja. Tapi stylingnya lebih bagus lagi, lebih SUV lagi, lebih crossover lagi. Kemudian drivetrainnya lebih canggih lagi, lebih irit, lebih akselerasi lebih baik. Dan emisi gas buangnya jangan lupa, karena sekarang trennya ke arah global warming ya gitu ya, supaya mereduksi karbon. Jadi emisinya, contohnya yang hybrid ini emisinya setengah dibandingkan dengan model yang sebelumnya. Oke baik Pak, kalau kita tahu kan Kijang Innova ini kan adalah mobil legendaris keluarga Indonesia. Ini apa sih latar belakang pembuatan mobil Kijang Innova Hybrid? Ya pastinya selama ini kita selalu mendengarkan request dari konsumen ya. Jadi sangat banyak konsumen Innova di Indonesia ini sudah terjual lebih dari 2 juta unit. Dan selalu mereka mengutamakan pertama adalah ini adalah mobil keluarga. Tapi mobil keluarga yang modern, yang lebih stylish, lebih SUV itu yang mereka butuhkan. Oleh karena itu kita meluncurkan tentu saja dengan styling yang baru dan teknologi yang baru juga. Baik, ini kan pabriknya di Karawang nih Pak ya. Ini apakah Indonesia akan jadi market utama hybrid di Toyota? Iya pastinya kalau kita lihat selama ini kan mobil elektrifikasi termasuk hybrid kita import dari negara lain. Jadi kali ini Toyota pertama kali melakukan produksi lokal untuk hybrid ya. Dan harapan kami tentu saja bisa diterima oleh masyarakat, bisa terjual cukup banyak dan mempopulerkan mobil yang ramah lingkungan. Nah, mungkin boleh di-spill ke kami berapa total investasi dari Toyota bangun EV hybrid di Indonesia? Ya pada saat ini kita belum bisa mengatakan secara detail ya, tapi secara umum total investasi yang ingin digelontorkan oleh Toyota Motor Corporation di Indonesia sampai 5 tahun ke depan itu total sebesar 28 triliun rupiah, cukup besar. Dan harapan kita tidak hanya model ini, tapi akan ada model-model baru lainnya yang nanti akan masuk untuk mengisi pastinya investasi di Indonesia. Nah Pak, para Otomania ini pasti penasaran berapa sih harga Kijang Innova Hybrid di Indonesia ini? Nah, segmen Kijang ini sangat luas ya gitu ya. Jadi memang segmennya mulai dari tipe yang paling bawah, tipe G, jadi sekitar 400-an juta, sampai tipe yang paling premium, tipe Q itu 600-an juta. Kenapa kita memiliki 3 tipe G, kemudian V dan Q? Karena memang konsumennya sangat luas, mulai dari yang membutuhkan yang basic function yang tipe G sampai yang benar-benar mewah di tipe Q. Oke, kalau misalnya untuk garansinya apakah ada? Garansi? Oke, garansinya pasti garansi normal, tapi yang menarik kali ini kita memberikan garansi untuk baterainya, itu lebih panjang, biasanya hanya 5 tahun, tapi sekarang kita berikan 8 tahun atau 160.000 km. Oke, mungkin 2 terakhir deh Pak, ini untuk pernah jualnya gimana sih servisnya, spare partnya apakah oke? Ya pastinya Toyota udah terkenal ya after sales-nya di seluruh Indonesia, dan bahkan pembelian mobil ini kita sudah memberikan free jasa dan free parts ya gitu ya. Jadi customer tinggal selama 3 tahun pertama tinggal datang ke bengkel, mereka langsung dilayani dan diberikan free jasa dan juga free parts-nya juga. Dan pastinya seluruh mekanik kita dan seluruh cabang kita sudah prepare, tidak hanya untuk yang mobil berbakar bensin biasa, tapi untuk hybridnya juga, dari skill-nya, peralatan, dan orangnya juga. Baik, kalau untuk EV yang hybridnya sendiri ini apakah indennya lama Pak?
Kita baru jual mulai hari ini ya, jadi memang kita lagi menunggu berapa banyak order yang masuk. Tapi saat ini saya mendengar dari para dealer, kelihatannya demandnya cukup besar, terutama yang hybrid juga saya rasa akan berada di atas dari dugaan kita. Baik, terima kasih Pak. Nah, para otomania itu tadi perbincangan kami dengan Marketing Director dari PT Toyota Astra Motor Indonesia, yakni Pak Anton Jimmy Suwandi. Berbincang-bincang sudah, langsung saja mending kita lihat bagaimana sih dalam interior dari Toyota Kijang Innova terbaru ini. Yuk ikuti saya. Eits, tapi tunggu dulu nih Sobat Otomotif. Kalian pasti penasaran awal mula diluncurkannya Kijang Innova versi hybrid kan? Nah, langsung aja kita simak penjelasan dari Vice President Director PT Toyota Astra Motor, Henry Tanoto berikut ini. Ya, jadi Zenith itu sebenarnya dari dua kata ya, Zenith dan X-nya gitu ya, crossover. Jadi ini adalah kalau kita lihat modelnya sekarang lebih ke crossover. Kenapa crossover? Karena ini merupakan model yang sekarang lebih disukai oleh masyarakat Indonesia. Dan Zenith sendiri itu sebenarnya artinya itu adalah kesuksesan gitu ya, atau suatu periode yang keberhasilan gitu. Karena kita lihat memang Kijang Innova ini kan dari tahun 1977 bisa terus berevolusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan kita lihat cukup diterima ya, sangat baik oleh masyarakat, sehingga kita lihat ini merupakan suatu simbol juga suatu era kesuksesan untuk Innova untuk masyarakat Indonesia. Jadi untuk yang current generation, terutama yang model G ya, yang tipe G, kita masih akan teruskan baik yang diesel maupun juga untuk yang gasolinnya. Namun ini sebenarnya karena apa? Karena memang permintaan dari fleet customer yang masih cukup besar untuk membantu mereka. Maka kita akhirnya putuskan untuk yang G, current generation masih ada kita teruskan untuk gasolin maupun juga dieselnya. Namun untuk Innova Zenith sendiri sebenarnya udah nggak ada lagi dieselnya. Dan kenapa? Karena kita punya varian hybrid yang sebenarnya secara performance dan juga secara fuel efisien, performance akselerasi, dan lain-lainnya itu sebenarnya lebih baik dibandingkan dengan diesel. Jadi kita harapkan dengan adanya varian hybrid ini, pencinta diesel sebelumnya bisa diakomodir kebutuhannya oleh Kijang Innova Zenith ini. Ya selalu, kalau kemungkinan selalu terbuka lah, kita selalu study untuk ke arah sana. Tapi yang pasti Toyota kan kita sudah keluarkan baru sekitar 10 hari yang lalu, yaitu BZ4X kita, kendaraan yang full elektrik pertama dari Toyota. Dan kita sekarang adalah hybrid untuk kendaraan yang begitu populer di Indonesia, yaitu Kijang. Dan harapannya dengan ini kita bisa terus memberikan pilihan-pilihan kepada masyarakat untuk bisa memilih kendaraan yang lebih ramah lingkungan, sehingga mereka semua bisa berkontribusi untuk mengurangi emisi karbon. Tapi untuk Innova, kedepannya untuk elektrifikasi selalu terbuka dan kita selalu open untuk mempelajari dan mendengarkan kebutuhan dari masyarakat. Baik, terima kasih Pak Henry. Nah pemirsa, inilah dalam dari mobil legendaris Indonesia yang telah di-upgrade menjadi hybrid. Kita bisa lihat juga bersama-sama bahwa speedometernya ini pemirsa sudah digital. Tuh bisa dilihat ya, ini tuh digital speedometernya. Kemudian di samping kanan saya ini juga ada kaca untuk memperluas sudut pandang yang mengemudikan mobil ini. Ini fungsinya untuk memperkecil blind spot dari pengemudi. Kita juga bisa lihat bahwa di dalam sini sudah luas, ruang gerak bagi pengemudi ini juga lebih luas daripada mobil Innova biasanya. Yuk kita cek kursi belakang. Nah, para sobat otomotif, inilah kursi belakang dari mobil Innova Hybrid yang baru. Bisa dilihat kan ruang geraknya ini lebih luas. Lalu di kursi penumpang juga ada sandaran kaki atau ottoman seat-nya nih. Jadi mungkin untuk lebih mempernyaman kita ketika perjalanan jauh. Lalu di sebelah kanan saya ini juga ada sandaran tangan bagi para penumpangnya. Di atas juga terlihat adanya panoramic sunroof. Mungkin ini untuk menambah experience bagi para penumpang maupun pengemudi yang mengendarakan mobil Innova Hybrid ini.
Nah, para sobat otomotif, nampaknya meskipun penjualan kendaraan pada bulan Oktober ini mengalami penurunan, tapi para agen tunggal pemegang merek tetap meluncurkan atau melaunching kendaraan andalan mereka. Contohnya saja Innova Hybrid yang dikeluarkan pada tanggal 21 November 2022 ini. Apakah ini akan mendongkrak penjualan kendaraan ke depannya? Kita tunggu saja. Berdasarkan data yang dirilis oleh Gaikindo, penjualan sepanjang bulan Oktober kemarin berada di angka 85 ribuan atau turun dari bulan September sebelumnya, yakni berada di angka 95 ribuan. Nah, hal ini adalah dipengaruhi oleh banyak hal, yakni diantaranya beberapa sentimen negatif. Yang pertama adalah berakhirnya diskon PPNBM, kenaikan suku bunga Bank Indonesia, lalu adanya pelemahan nilai rupiah, serta yang terakhir merupakan kelangkaan chip semikonduktor. Namun, tentunya kita semua berharap bahwa kondisi akan semakin membaik dari tahun ke tahun, yakni ada pemulihan pasca COVID-19 yang mempengaruhi berbagai industri di dunia. Nah, sobat otomotif, udah kita cukupkan aja Autobiz on location pada hari ini. Tadi kan saya buka pakai pantun, jadi nggak afdol dong kalau nggak saya tutup pakai pantun juga. Oke deh, saya coba. Nonton Autobiz sama Shania. Cakep. Lagi review mobil Innova. Cakep. Hai Sobat Otomania. Cakep. Sampai jumpa pada minggu depan. Dadah. Ya, para Sobat Otomotif, demikianlah Autobiz on location. Saya Shania Alatas dan juru kamera Adianono pamit undur diri. CNBC Indonesia, Beyond Business.